gimana? Sebuah kata-kata indah. Relasi yang lain ada lagi? Ayo apa? Apa? Sebuah kata-kata yang indah yang pembuatannya terlihat oleh aturan tertentu. Oke, itu pengertian dari puisi lama ya. Jadi kalau terikat oleh aturan itu masuknya ke puisi lama. Nah, kemarin kita sudah belajar ada puisi lama dan puisi modern. Kalau puisi modern itu tidak terikat oleh aturan. Kemarin kita sudah belajar ada unsur fisik, ada unsur batin puisi. Nah, hari ini kita akan praktik untuk membuat musikalisasi puisi. Apa? Musikalisasi puisi. Itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi musikalisasi puisi itu kita dari puisi yang kalian tulis nanti kita praktekkan menjadi sebuah lagu. Ya. Nanti kita praktek. Nah, sebelum masuk ke praktek biar fokus, kita ice breaking dulu sebentar. Yang simple saja ya. Yang simple nanti kalau Bu Indah bilang tepuk tunggal berarti tepuknya satu kali. Kalau Bu Indah bilangnya tepuk ganda berarti tepuknya dua kali. Nanti yang salah kita apakan? Oh, kita hukum ya. Biar konsentrasi. Siap? Siap. Siap. Fokus dulu. Ayo, sudah siap? Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. 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 Tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. Ada yang salah? Oke, baik. Jadi fokusnya masih full ya? Tepuk tangan buat kita semua. Kita masuk ke materi kita dulu yaitu etika dan resiko kecerdasan artifisial. Nah, etika dan resiko kecerdasan artifisial apa itu? Adalah isu yang penting yang membahas prinsip moral dan potensi bahaya yang muncul dengan perkembangan dan implementasi teknologi. Nah, pada zaman sekarang AI atau kecerdasan artifisial itu sangat mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering menggunakan kecerdasan artifisial, tapi kita harus tahu etika ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial. Kita tidak boleh lupa dengan prinsip etika dari kecerdasan artifisial supaya menghindari resiko yang negatif. Yang pertama, ada transparansi dan penjelasan. Ini jadi kecerdasan artifisial itu harus bisa dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Wajib dipahami. Yang kedua, ada keadilan dan non-diskriminasi. Di sini dirancang untuk menghindari bias dan diskriminasi. Bias itu maksudnya apa, Bu? Bias itu adalah kesalahan penggunaan data sehingga menimbulkan diskriminasi. Ya, tahu diskriminasi? Diskriminasi membeda. Misalnya kamu dari suku A, kamu dari suku B. Nah, itu tidak boleh. KA juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Jadi harus ada pihak yang bertanggung jawab oleh KA itu sendiri. Jadi ada penanggung jawabnya ketika ada hal-hal yang memang di luar
kemudian untuk mencegah penyalahgunaan, kalian pernah mendengar berita ada orang Malaysia yang dia itu tidak pernah menggunakan kartu kredit, ya kan? Tapi ternyata kartu kreditnya itu banyak pengeluaran. Pernah dengar kasus itu? Belum pernah dengar. Nah, ternyata setelah diselidiki itu datanya dicuri, kemudian bisa untuk mengakses kartu kreditnya. Jadi dia mengalami kerugian yang begitu besar. Nah, contoh nih di sini kalau kita menggunakan media sosial, itu juga harus tahu privasi dan keamanan data kita supaya tidak diambil oleh orang lain. Orang lainnya siapa? Orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kita bisa dimanfaatkan. Apalagi zaman sekarang itu kejahatan digital itu sangat banyak terjadi ya. Iya, Bu. Iya, nah itu hati-hati tuh yang cewek-cewek yang sering aktif sosmed. Dikit-dikit sosmed diupload. Ya, itu hati-hati supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian berpusat pada manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu harus bertujuan untuk mempermudah dan membantu manusia, bukan untuk menggantikan. Itu harus membantu kita untuk mempermudah pekerjaan, akan menggantikan kita. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Kalau paham kita lanjut. Ada resikonya. Resiko penggunaan KA itu ada potensi penyalahgunaan hoax, kemudian ada bias dalam data dan hasil, kemudian pelanggaran privasi dan keamanan data. Jadi banyak resikonya. Meskipun juga ada banyak dampak positif, tapi pasti juga ada dampak negatifnya. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya pelanggaran privasi yang dilakukan oleh KA, seperti mengidentifikasi, melacak, mengubah, menghapus, dan lain sebagainya. Ini masih banyak ya. Nah, bisa juga ada teknologi deepfake atau pemalsuan. Contoh di sini ada gambar. Kira-kira ini gambarnya asli atau hasil AI? Kenapa bisa dikatakan hasil AI? Kita bisa mengidentifikasi. Contoh, kita bisa memperhatikan dari wajah. Nah, jeli sekali kakinya. Kemudian apa lagi? Tangannya. Jarinya ada berapa itu? Ya, apalagi yuk, apalagi? Ya, dari gambar itu sudah bisa diprediksi kalau ini adalah buatan karena ada celah yang bisa kita lihat. Jadi nggak harus semuanya bisa dianalisis menggunakan aplikasi, tapi kita juga bisa menganalisis secara manual, gitu ya. Kita bisa langsung manual, oh ini itu ya, jumlah berapa itu? Banyak sekali, artinya kok ada yang nggak ada satu dan lain-lain, gitu ya. Itu bisa kita amati. Nah, untuk mengecek hoax itu ada banyak sekali aplikasi. Coba kalian buka, kita coba pakai menggunakan nih website cekfakta.com. Coba yang sudah komputernya bisa dicek, bisa cekfakta.com. Kita cek berita-berita yang tidak benar. Coba ya, diketik cekfakta.com. Cekfakta.com sudah? Langsung ya.
ini diambil yang ini. Diklik yang paling atas. Loadingnya lama. Iya. Bisa? Yang atas mas. Masih loading. Masih loading lama ya? Oke, yang sudah muncul nih, ada yang sudah muncul. Bisa dicari di sini. Coba kamu pengen ngecek berita apa yang kira-kira kamu anggap itu berita bohong. Apa? Berita apa tadi? Berita apa? Yang sekiranya kamu kira itu adalah bohong. Apa juga? Coba dicek, kamu ketik. Ya Allah. Sudah ada yang sudah? Nah, sudah muncul. Nah, nih kita kamu cek. Berita yang sekiranya kamu anggap itu membingungkan. Kamu ketik di sini. Son. Apa? Kita apa? Nah, misalnya kamu cek. Coba ya. Baik, ini akan saya berikan contoh untuk musikalisasi puisi. Jadi nanti ada gambaran untuk topik kita hari ini. Berapa detik tok? Iya. Tentang puisi tadi, ya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang disampaikan melalui rangkaian kata-kata padat, indah, dan memiliki makna mendalam. Sering menggunakan majas, diksi, irama, rima yang menciptakan estetika dan emosional. Puisi itu seperti itu. Gambarannya adalah kata-kata yang ditambahi dengan majas. Gitu ya. Nah, untuk unsur pembentuknya, yo coba diperhatikan dulu ya. Unsur pembentuknya itu ada struktur fisik dan struktur teknik. Nah, nanti ketika kita membuat harus diperhatikan. Jadi nanti sebelum kita masuk ke aplikasi, kita bikin dulu teks puisi secara manual. Ya. Nah, kalau sudah dapat, baru kita memmusikalisasikan puisi. Tuh. Oke. Untuk langkah pertama, ini akan saya berikan satu lembar kerja untuk 2 orang. Jadi pengerjaannya berkelompok. Kita membuat puisi manual dulu. Di sini ya, di kolom yang sudah tersedia
menjadi musikalisasi puisi. Bisa dipahami? Oke. Kayaknya kurang nih. Yang belum? Berdua ya, berdua. Ini tugasnya berpasangan. Yang belum? Berpasangan ya, dua-dua. Baik, kita langsung praktek untuk membuat musikalisasi puisi. Kita bisa membuka di komputer kalian, buka suno.com. 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 Sudah? Sudah loading? Silakan diklik dulu. Baik, sudah dibuka aplikasi Sunonya? Nah, caranya diklik di sini create atau buat ya. Diklik dulu depan. Oke. Sama sekali jadi yang ingat. Pakai nomor telepon bisa, tapi nanti kayaknya ada kayak verifikasi. Coba pakai nomor telepon dulu deh. Sambungnya tahu ya. Baik, yang sudah langsung diklik ya ini ya. Sudah? Sudah? Kalau sudah diklik, kita lanjut ke lirik. Jadi lirik. Sudah? Liriknya bisa di copy. Ya, bisa di copy, bisa dipaste di situ. Di copy paste, sudah? Sudah ya? Sudah bisa? Kalau sudah? Liriknya misalnya pengennya genrenya hip hop misalnya hip hop Baik, kita tampilkan ini dari kelompok teman kalian lagu yang dihasilkan dari puisi tadi ya. Sedang ikan ada seorang pemuda.
Pakainya lagu apa? Iya, genrenya apa tadi Mbak? Genre lagunya. Pakainya pop jazz ya, pop jazz. Nah seperti itu ya, bagus ya. Oke. Nanti untuk tugasnya semua kelompok bisa dikirimkan ke saya ya, yang belum presentasi semua tadi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada sedikit asesmen akhir. Asesmen akhir silakan nanti dikerjakan dulu. Asesmen akhir bisa dikerjakan. Baik, untuk hari ini kita tadi sudah belajar apa? Musikalisasi puisi menggunakan aplikasi Suno dengan berpedoman pada etika penggunaan kecerdasan artifisial. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, silakan angkat jempolnya. Oh, dua juga boleh. Oke, mantap ya hari ini ya. Ya, jadi untuk pembelajaran mata pelajaran apapun itu bisa kita kolaborasikan dengan kecerdasan artifisial, gitu ya. Bisa bantu kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tadi kita sudah membuat lagu. Berarti pertemuan minggu depan kita nanti tag video untuk melengkapi lagu yang kalian buat. Jadi nanti hasilnya adalah video ada lagunya, ya. Sesuai contoh yang tadi sudah Bu Indah tampilkan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa dipahami kita tutup dulu pertemuan hari ini. Bu Indah ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.